kembali, saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips perawat dan memodifikasi sebuah Honda Jazz GK5. Dimana kalau misal Honda Jazz GK5 ini ada kemungkinan menjadi mobil gorengan ya. Maksudnya bukan mobil yang jualan gorengan, tapi maksudnya mobil yang mungkin suatu saat harganya bisa digoreng naik. Karena untuk Jazz GK5 ini, itu dia udah stop produksi di Indonesia. Dimana kalau Jazz GK5 ini sebelumnya kan full produksi kebanyakan di Indonesia ya. Jadi kalau misal udah stop, sekarang udah beralih ke city hatchback, which is volume mobil ini nggak akan bertambah. Yang jelas akan tetap atau bahkan mungkin berkurang, seperti itu. Nah, jadi hari ini akan saya bahas itu, tapi sebelum itu mobil ini akan dipasang jok kulit, peredam, Jakarta 4 pintu. Di bagian door trim kita retrim menggunakan karbon dan black, menggunakan sintetik napa, dan juga di bagian konsol tengahnya. Jadi kan bisa lihat proses before-nya, after proses dan after-nya seperti ini.
tentang kaki-kaki daripada Honda Jazz GK5. Nah, GK5 ini dia punya kaki-kaki yang lebih awet dibanding Jazz G8. Bahkan dia kaki-kakinya itu lebih kuat dan lebih awet dibanding Honda HR-V. Kenapa? Karena untuk Honda Jazz GK5 ini itu konstruksi kaki-kakinya mirip dengan HR-V, tapi bebannya lebih ringan. Jadi sehingga kaki-kaki mobil ini tuh bisa lebih durable dibanding Honda HR-V gitu. Jadi makanya nggak heran kenapa Honda Jazz ini tuh lumayan cukup kuat untuk kaki-kakinya. Tapi yang perlu kalian waspadai itu untuk kaki-kakinya ini adalah di bagian link stabilnya. Biasanya kalau mobil ini sering kena jalan yang rusak atau jalan yang kurang bagus, itu sering bunyi kalau kena jalan kurang rata, dia bunyi kletek gitu. Itu biasanya link stabilnya, dan itu kalau misal kalian ganti link stabilnya itu sebenarnya nggak mahal. Tapi ya kalian mesti ke bengkel aja dan meluangkan waktu dan riset untuk memperbaiki link stabilnya ini. Itu sebenarnya nggak memperbaiki, tinggal kalian ganti aja link stabilnya. Nah, lalu Honda Jazz ini itu punya kelemahan juga di mana velgnya itu dia kan two-tone. Jadi yang di sini itu velgnya seperti cetakan casting dari pabrikan, di mana warnanya itu bukan silver biasa, tapi silvernya itu kayak hologram gitu ya. Nah, Honda Jazz ini kenapa velgnya ini sering banget lecet di bagian samping-samping sini? Nah, ini Honda Jazz hampir sering banget di sini itu lecet-lecet. Karena profil bannya itu, dia memang bukan profil ban yang lebar. Nah, kalian bayangin, itu untuk sebuah velg seperti ini, dia hanya lebarnya 185 R16. Dimana mungkin kalau kalian punya Honda Jazz, udah saatnya ganti ban, atau ban kalian komponnya udah keras, atau treadwear-nya udah habis, atau ban ini udah kadaluarsa, itu kalian bisa bikin velg ban ini jadi lebih lebar gitu. Nah, jadi kalian bisa lebarin ban ini menggunakan 195, 55, atau kalian bisa pakai 205, tapi kok 205 kayaknya terlalu keluar banget ya, mungkin 195 tuh udah paling pas. Jadi kalau misal ban lebih lebar, ya pasti konsekuensinya sedikit lebih berat, tapi kalau dipakai gripnya lebih bagus dan juga meminimalkan resiko velg seperti ini. Karena velg yang original castingnya seperti ini itu agak susah untuk dilakukan repair, karena dia konturnya tuh ada teksturnya ya, dimana kalau misal kalian repair, mending kalian, kalau repair velg itu kan lumayan mahal ya, setahu saya ya. Kalau kualitas cat yang bagus itu untuk ring 16 mungkin pasaran bisa 1,5 sampai 2 juta. Nah, kalau misal velg kalian udah lecet-lecet, mending kalian ganti velg sekalian yang pakai velg-velg aftermarket atau velg-velg yang untuk style ya. Atau juga kalian bisa repaint velg ini ke warna hitam. Jangan repaint ke warna silver, karena warna silver biasanya tuh jatuhnya jadi kayak balik ke Jazz yang G8 ya. Jadi agak aneh gitu sih. Nah, hal yang saya nggak suka juga dari sebuah Jazz GK5 adalah di bagian belakangnya. Nah, dimana kalau misal Honda Jazz G8 di bagian belakang itu dia udah disc brake. Yang Honda Jazz RS ini dia masih tromol gitu. Dimana ya menurut saya sih gimana ya? Kayaknya kalau misal sebelumnya aja pakai disc brake, masa yang GK5 pakai tromol? Tapi sih nggak masalah. Mungkin tujuan Honda sih membuat supaya ini dia lebih hemat kali ya, beli kampasnya lebih murah, nggak usah ganti disc brake gitu-gitu ya. Itu mungkin salah satu pertimbangan Honda Jazz juga. Dan juga Honda Jazz ini kan seringkali buat slalom, buat drifting. Jadi memang dimana yang generasi yang ini, Honda Jazz 2015 ke atas kayak HR-V itu dia udah pakai electronic handbrake. Kalau di sini itu dia masih tarikan tangan. Memang mobil ini diperuntukkan untuk anak puding suka kebut-kebutan. Jadi nggak heran kalau di belakangnya sebenarnya kasih tromol juga nggak masalah. Nah, jadi untuk Honda Jazz yang GK5 ini dia udah lebih oke dibanding yang G8 secara konstruksi mesinnya. Karena kalau G8 itu kalian kalau mau buka intake, ganti busi, itu bongkarnya setengah mati ya. Kalau ini sih gampang karena mesinnya udah lebih maju. Sehingga ketika melakukan perawatan mesin, pembongkaran mesin ini jauh lebih mudah dibanding yang G8. Nah, untuk mesin ini itu Honda Jazz itu mesinnya tuh benar-benar awet ya, karena dia menggunakan mesin L15. Jadi L15 itu memang udah terbukti durable
banyak yang udah pakai ratusan ribu kilometer, 200-300 ribu kilometer tanpa problem mesin at all. Paling cuma ganti bushing, ganti intinya internal mesinnya itu awet lah. Mobil ini itu punya salah satu bisa dibilang kelemahan, bisa dibilang juga kelebihan. Dimana transmisinya yang tadinya itu CVT, GD3 kan dia punya CVT. Lalu G8 dia automatic konvensional. Lalu yang generasi ketiga ini, GK5 ini dia balik ke CVT lagi. Tapi CVT-nya ini punya kelebihan di mana lebih awet dibanding GD3. Di mana GD3 itu dikit-dikit trouble, sedangkan kalau GK5 ini dia CVT-nya cukup durable. Tapi walaupun CVT-nya itu durable, itu kalian mesti memperhatikan kapasitas olinya. Nah, seringkali kalau untuk CVT ini, itu di buku manualnya itu ditulis bahwa kalau misal ganti oli harus 40.000 km. Tapi kalau kalian bawa ke service advisor, apalagi kalian tinggalnya di daerah perkotaan, yang stop and go-nya itu lumayan kencang, itu kalian disaranin untuk ganti kilometer untuk flashing oli CVT-nya di 20.000 km. Dan jangan lupa ketika kalian flashing oli CVT, atau kalian tambah oli CVT, atau kalian ganti oli CVT yang nggak flashing, itu olinya jangan sampai tembus ke 4 liter. Karena banyak pemakai HK5 ini yang dipikir, olinya tambahin deh, oli CVT-nya jadi 4 liter supaya pelumasnya lebih bagus. Ternyata malah mobil ini jadi lemot. Jadi kalau misal kalian flashing, jangan lupa ukurannya itu standarnya itu 3,5 liter. Menurut pengalaman dari yang pemakai GK5 yang sering saya baca di forum-forum dan maksudnya Honda Jazz Community ya, untuk GK5 ini seringkali terjadi namanya tiba-tiba lemot. Jadi mobil ini nggak ada apa-apa, kita nyetir standar, tambah lama tenaga itu tambah loyo ya. Nah, itu kalian nggak perlu panik dulu ketika mengalami GK5 tiba-tiba tenaga loyo. Nggak usah ganti-ganti part dulu. Karena mobil ini eco-nya itu udah cukup canggih. Kalau kalian kebanyakan setir santai, mobil ini memang jadi kurang responsif. Karena eco-nya ini nge-learning dari behavior berkendara kalian. Jadi kalau misal kalian ngalami tiba-tiba mobil ini lemot, cukup cabut minus aki ini, lalu kalian biarin 3-5 menit, lalu kalian pasangin lagi. Bisa jadi itu hanya eco-nya aja yang perlu penyesuaian, jadi nggak perlu ganti part. Kalian bisa cek di situ, ketika udah ngereset, oh ternyata tenaganya baik lagi, ya udah, tinggal kalian bawanya kebut-kebutin aja supaya tarikannya jadi enak, karena eco-nya itu learning dari behavior driving behavior kalian juga. Nah, jadi hal yang saya suka juga dari GK5 adalah bentuk bodinya, dimana bentuk bodinya ini kelihatan sporty sekali. Ini lampunya sipit, walaupun ini sebenarnya kalau di black chrome kayak all new HR-V yang terbaru itu jadi cakep banget, jadi kekinian banget. Dan kalau kalian mau black chrome, tinggal bawa ke AG Jok Serpong aja. Kita bisa bikin black chrome untuk pengecetan di bagian sini, sehingga jadi warnanya tuh jadi kayak lebih gahar, lebih modern. Contoh black chrome kayak gini nih. Nah ini contoh panel yang udah kita smoke atau black chrome, dimana yang tadinya ini panel Innova ya. Tadinya ini panel ini warnanya tuh nyala banget, tapi supaya kelihatan lebih gelap, lebih glossy, kita smoke atau black chrome, tapi yang jenis pernisnya ini yang glossy banget, jadi kelihatan lebih mewah, tapi juga nggak terlalu berlebihan untuk bagian eksterior dan interior, dan lebih modern. Salah satu kelemahan Honda Jazz GK5 juga adalah, itu sebenarnya bukan cuma GK5 sih, dari GD8, GD3 itu punya kelemahan, di mana di bagian pintu belakang, itu ketika kalian pakai udah 3 tahun, 5 tahun, dia rattling. Nah sebenarnya simpel, kalau misal kalian mengalami pintu bagasi ini sampai rattling, itu sebenarnya gampang, kalian tinggal ganti klip-klipnya aja gitu. Tapi kalau misal ternyata membedakan rattling dengan berisik adalah kalau misal rattling itu terjadi ketika jalannya itu kurang bagus. Tapi kalau berisik akibat suara luar atau karet, itu biasanya terjadi ketika jalanan halus gitu, jalanan halus tapi kok berisik ya. Nah itu berarti kemungkinan karet-karet kalian udah ketas, atau kalian membutuhkan tambahan peredam di mobil kalian. Tapi kalau hanya rating di jalan jelek, itu kalian bisa ganti klip-klipnya aja udah cukup. Nah hal yang saya suka juga dari GK5 itu sebenarnya adalah di bagian sininya, dimana kalau yang lama G8 atau GD3 itu di sininya plastik. Nah itu sering kali rattling, karena mobil itu kan kita pakai gitu kan, udah lama di sini rattling. Sedangkan kalau udah blue kayak gini, itu malah di sini minim rattling ya, dan kekedapannya itu malah jadi lumayan oke. Walaupun tampilannya sih mungkin jadi gampang
kotor ya. Nah, kita udah sampai di interior sebuah Honda Jazz. Nah, hal yang saya suka banget dari Honda Jazz ini adalah interior full black-nya gitu. Entah kenapa saya bikin Innova saya juga full black, saya arahin customer untuk bikin full black itu karena terinspirasi dari Honda Jazz. Bahkan Honda Jazz G8 saya sendiri itu saya udah convert to black kayak gini. Jadi plafonnya udah hitam, lalu di pilarnya juga udah full black. Ini juga udah full black. Jadi tuh kayak kesannya tuh lebih sporty dan kelihatan mahal gitu ya kalau ininya hitam. Apalagi ini bulu-bulunya juga lumayan halus gitu ya di bagian Honda Jazz ini. Nah, untuk Honda Jazz GK5 yang awal-awal itu biasanya di sini masih keras. Sedangkan yang untuk Honda Jazz GK5 yang udah baru itu biasanya dia di sini udah soft touch. Jadi di sininya nih ya. Di sini soft touch. Nah, kalau misal kalian tuh punya Honda Jazz GK5 yang lama itu kalian bisa upgrade ininya, dan harga ininya tuh menurut saya nggak mahal-mahal banget. Untuk penggantian satu part kayak gini itu kalian membutuhkan biaya sekitar 1,3 sampai 1,6 juta ya, which is itu menurut saya worth it banget. Ketika kalian tadinya ini hard plastik, cuma kalian bisa upgrade jadi soft touch kayak gini, atau sebenarnya kalian juga bisa retrim di AG Jok untuk bagian-bagian ini supaya menjadi soft touch. Kalau ini kan sebenarnya soft touch-nya sih kulit, di sini juga real leather ya, jadi kalian bisa lihat di sini empuk-empuk semua. Nah, untuk Honda Jazz sendiri, hal yang nggak saya suka adalah di bagian sini nih. Nah, Honda Jazz sendiri itu saya menemui semua hampir 95%, 98% Honda Jazz itu di sininya udah parah baret-baretnya. Ini sih masih tergolong oke ya. Banyak yang lebih parah karena di sini tuh piano black. Sedangkan di sini adalah tempat kita paling sentuh-sentuh. Nah, jadi kalau kalian lebih kalian suka interior yang kayak gini nih, kalau saya punya GK5 ini hampir pasti saya ganti warnanya, atau saya bikin wood panel, atau bikin dove, atau bikin istilahnya kayak dibikin smoke gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu mengkilap dan warnanya nggak terlalu hitam. Nah, untuk Jazz sendiri di sini udah keren banget. Ini udah layar kaca, udah touchscreen semua. Nah, ini udah touchscreen semua. Nah, ini Honda Jazz yang ini plus minus sebenarnya. Bisa dibilang kelihatan modern, tapi bisa dibilang juga dengan konstruksi seperti ini itu kita sering salah pencet gitu. Jadi kalau ini plus ya itu nggak ada tandanya gitu. Nah, itu plus minus juga sih sebenarnya. Nah, lalu untuk steeringnya sendiri untuk Honda Jazz ini menurut saya cukup keras kulitnya. Jadi kalau kalian pengen bikin lebih lembut dan bikin lebih kelihatan mahal, itu kan bisa bikin apa, atau kalian bisa bikin ke kulit asli yang bahannya lebih empuk. Kalau ini kan lumayan keras untuk Honda Jazz seperti itu. Hal yang nggak saya suka dari Honda Jazz ini adalah di bagian jok kulitnya, dimana aslinya ini kan dia masih kain ya, dimana aslinya kain itu gampang banget kotor, menyerap kotoran, minuman, makanan, sehingga kalau kita pakai dalam beberapa tahun itu biasanya tuh kulitnya tuh kainnya tuh udah parah, udah membentuk pulau-pulau, berjamur, dan bahkan bisa bikin gatal-gatal kalau udah parah banget. Apalagi mobil Jazz ini kan rata-rata pemakai mobil kayak gini kan banyak juga yang dipakai harian. Jadi kalau misal pakai harian tuh kita butuh mobil yang gampang dibersihin, low maintenance gitu. Nah, supaya lebih gampang dibersihin itu dan kita menghemat waktu dalam membersihkan interior, itu kan bisa pasang jok kulit. Selain menghemat waktu dalam pembersihan interior, juga kalian bisa ningkatin aura daripada interior ini, dimana yang tadinya tuh monoton banget untuk kain joknya, itu kan bisa bikin motif-motif seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini menggunakan sintetik napa, stitchingnya warna silver, di sini warna silver, lalu di sini ada karbonnya, sehingga Honda Jazz ini semakin terlihat racing gitu ya. Apalagi nuansa-nuansa karbon ini cakep banget kalau diaplikasiin di Honda. Nah, apalagi kalau kalian lihat bumper depan tadi, itu sebenarnya bumpernya itu juga ada aksen karbon. Jadi kalau misal kalian tematik Honda Jazz ini, karbon itu sebenarnya malah semakin matching dengan di bagian eksterior dan interiornya ketika kalian menggunakan kulit-kulitan karbon seperti ini. Nah, lalu untuk joknya sendiri, kalau yang udah diganti kulit gini, konturnya jadi lebih nyaman, lebih kerasa, dan di bagian sininya udah dibungkus juga. Ini menggunakan
sintetik napa juga dengan stitching silver. Lalu untuk jok depan ini dilakukan pembukuan kulit sampai belakang dan juga di bagian door trim juga. Nah, bagian door trim ini itu kita udah bungkus atau retrim menggunakan sintetik napa dan karbon dan stitching silver di sini. Jadi itu antara jok, antara konsol tengah sampai ke door trim ini bener-bener kelihatan banget ini ya, mewah gitu ya. Maksudnya matching tematik senada, pokoknya jadi kayak oke banget di interior Honda Jazz ini. Nah, di bagian belakang sendiri yang saya herankan adalah Honda Jazz ini luar biasa gede banget legroomnya, apalagi di city hatchback Honda Jazz aja udah kayak gila-gilaan gitu legroomnya ya. Kita bisa lihat duduk di belakang ini, tadi posisi saya nyetir ini tuh legroomnya tuh kayak hampir 10 cm dan duduk di belakang Honda Jazz itu nyaman banget. Kayaknya sih juga Honda Jazz G5 ini kalau saya lihat juga di bagian belakang ini ruangannya lebih gede dibanding yang G8. Dimana yang G8 stage-nya agak kecil juga di bagian tengah, dan duduk di baris kedua di G5 ini sebagai penumpang duduk di belakang ini jauh lebih nyaman dibanding G8 ya. G8 tuh busannya kayak lebih keras, sedangkan G5 ini empuk banget. Jadi mobil ini rekomen banget buat kalian keluarga kecil yang malas ribet dengan mobil besar, dan maksudnya Honda Jazz itu menurut saya tuh mobil yang gampang banget dipakai gitu. Istilahnya seruntulan di kota-kota tuh kita nggak perlu khawatir gitu, karena mobil ini kecil, compact, tapi dalamnya gede dan mesinnya tuh lumayan bertenaga dibanding rival-rivalnya. Jadi kayak Honda Jazz G5 ini bahkan juga secara angka lebih kencang dibanding G8 ya, walaupun dia CVT. Nah, ini di bagian belakang juga udah kita kulitin juga di bagian door trimnya, ngikutin bentuk daripada door trimnya. Di bagian jok belakang juga udah kita bentuk konturnya juga. Headrest di sini ada list warna silver, karbon, stitching silver, dan ini udah kita retrim semua. Ini ada karbonnya juga, jadi tuh kayak matching dan oke banget di Honda Jazz G8 ini. Apalagi mobil ini bisa dibilang peredamannya masih banyak yang mobil lain yang peredamnya lebih bagus. Jadi mobil ini kita tambahin peredam di bagian pintu depan dan pintu belakang full menggunakan Jacaranda. Jadi kalau misal udah diperedam ya, kalau kita tutup gini, nah itu lebih bleb gitu rasanya dibanding yang nggak pakai peredam. Nah, jadi gitu aja bosku untuk konten Jazz G5. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you bos.